Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Jadi kita pertama nyari titiknya dulu berapa, terus dimasukin yang mana yang minimum, yang mana yang maksimum, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita cari dulu pakai rumus ini, fx sama dengan lambda dikali gx, ya. Terus yang kedua, fy sama dengan lambda dikali gy, terus yang ketiga, fz sama dengan lambda dikali g kali gz gitu ya. Nah, terus kita turunan fungsi ini terhadap, kita langsung masuk ke rumus ini aja. Turunan fungsi ini terhadap x berarti 4 sama dengan lambda dikali gx. Nah, gx-nya itu yang ini, karena yang ini sama dengan konstan. Sementara kalau yang ini, kalau dibuat konstan sama dengan 0, dianya harus pindah jadi 4x tambah 2y tambah 6z dikurang f sekian-sekian gitu ya. Jadi nggak bisa. Yang ini gx-nya gitu. Nah, kalau turunan fungsi ini terhadap x itu 2x. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau nyari lambda, nanti sama dengan 2 per x gitu ya. Nah, sekarang yang ini, turunan fungsi f terhadap y jadinya 2 sama dengan lambda dikali gy. Gy-nya itu 2y. Turunan fungsi g terhadap y ya, itu 2y. Nah, kalau mau nyari lambda, itu sama dengan 1/y. Oke. Nah, terus kalau fz, turunan fungsi ini terhadap z, jadi 2z sama dengan lambda dikali, oh sorry, harusnya ini ya. Turunan fungsi ini terhadap z, jadi 6 sama dengan lambda dikali turunan fungsi g terhadap z, jadi 2z. Jadi nanti kalau mau nyari lambda, hasilnya, bentar, hasilnya 3 per z. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, terus berarti di sini kita harus ubah lagi x sama dengan 2 per lambda, y sama dengan 1 lambda, yang ini, yang dari sini, z sama dengan 3 per lambda. Dan kita masukin ke fungsi yang di sini, yang gx. Nah, kita masukin x-nya sama dengan 2 per lambda, 2 per lambda kuadrat ditambah y-nya itu 1 per lambda, ditambah z-nya itu 3 per lambda kuadrat sama dengan 14. Nanti dapat ini jadi 4, ini itu jadi 1, ini jadi 9 per lambda kuadrat, karena penyebutnya sama gitu ya. Nah, ini dapat nih 4, 1 sama 9, jadinya 14 sama dengan 14 lambda kuadrat. Nah, lambda kuadrat sama dengan 1, jadi lambda sama dengan plus minus 1. Oke, jadi ada 2 lambda di sini, yang pertama plus 1, yang kedua minus 1. Atau ada cara lain sih sebenarnya kalau mau nyari lambda, kita mau ulang lagi dari sini ya gitu. Jadi nanti lambda sama dengan lambda gitu, jadi nanti 2 per x sama dengan 1 per y gitu ya. Jadi nanti x sama dengan 2y. Itu poin pertama, x sama dengan 2y. Terus yang kedua, ini sama dengan ini misalkan. 2 per x sama dengan 3 per z. Karena lambda sama dengan lambda ya gitu, jadi bisa. Jadi nanti 2 per 3z sama dengan x gitu. Jadi kalau misalkan nanti x-nya tetap x kuadrat gitu ya, ditambah 2y kuadrat. Nah, kalau mau nyari y sama dengan 2 per x, jadinya 2 per x, bentar, 2 per x kuadrat gitu ya, ditambah z-nya itu 3 per 2x. 3 per 2, sorry. Bentar. Ini kayaknya salah ya. 2z sama dengan 3. Kalau mau nyari z, 3 per 2, 3 per 2x ya. Nah, nanti dapat x-nya berapa? Kalau di sini kan nanti dapat lambdanya berapa. Jadi intinya diusahain jadi satu variabel aja gitu. Mungkin tadi di sini salah ya, gue masih penasaran.
Y-nya sama dengan X per 2 gitu harusnya. Y sama dengan X per 2. Nanti pasti dapat X-nya sama dengan berapa. Nah, tapi kalau gue tadi langsung lanjutin aja. Lambdanya sama dengan plus minus 1. Ini juga dihilangin. Gue cuma tadi ngasih tahu cara lain ya gitu. Nah, jadi kan lambdanya ada 2 nilai. Untuk lambda sama dengan 1 ya. Lambda sama dengan 1, X-nya, bentar. X-nya bakalan 2, Y-nya bakalan 1, Z-nya bakalan 3. Terus kalau lambda sama dengan minus 1, nanti X-nya minus 2, Y-nya minus 1, Z-nya minus 3. Gitu ya. Nah, terus jadi di sini ada 2 titik. Kalau di video sebelumnya, cuma ada 1 titik gitu ya. Jadi kalau di persamaan Lagrange kayak gini, bisa jadi ada lebih dari 1 titik. Contohnya soal kayak gini. Ada 2 titik gitu ya. Yang 3 titik ada nggak? Ada gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita dapat 2 titik. Terus kita mau cari tahu nih, yang mana sih titik maksimum, yang mana titik minimum gitu ya. Jadi kita masukin ke sini, fx, z gitu ya. 2, 1, 3, nanti 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 6 kali 3. Jadi hasilnya 28. Nah, kalau yang ini ya hasilnya pasti minus 28. Berarti di titik 2,1,3 ini maksimum. Berarti yang di titik min 2, min 1, min 3 ini minimum. Nah, kira-kira kayak gitu aja sih. Nah, kira-kira bisa ada 3 titik atau lebih nggak? Bisa banget gitu ya. Mungkin kita bakalan lanjut di soal berikutnya.